Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Yang pertama kali yang harus diajarkan pada anak-anak adalah perkara akidah atau perkara tauhid. Jangan sampai meninggalkan anak kita lemah dalam apanya? Lemah dalam ibadahnya. Dia nggak hidup seorang diri, dia nggak berjuang sendirian, dia terus bersama dengan Allah SWT. Hidupnya tidak akan pernah terombang-ambing, dia teguh dalam pendirian, dia tidak mudah takluk, ya, tidak mudah tunduk kepada urusan-urusan yang lain karena dia punya Allah SWT. Itu akan jelaskan kemudian. Tapi yang pertama adalah akidahnya harus kuat dulu. Hal ini dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Luqmanul Hakim. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang sangat bijaksana, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah ke-31 di dalam Al-Quran. Sebelum beliau menasihati tentang berbakti sama orang tua, harus berbuat baik, jangan angkuh, rendah hati, sholat, sabar, dan sebagainya. Nomor satu yang Luqmanul Hakim sampaikan pada anaknya dalam surah Luqman ayat 13 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi Luqmanul Hakim tahu bahwa yang pertama kali yang harus diajarkan pada anak-anak adalah perkara akidah atau perkara tauhid. Nanti kita bahas kemudian cara ngajarin anak tauhid itu gimana ya. Nanti kemudiannya. Kedua, jangan sampai meninggalkan anak kita lemah dalam apanya? Lemah dalam ibadahnya. Lemah dalam ibadahnya. Orang yang istiqamah dalam ibadahnya, maka dia punya pegangan dalam hidupnya. Orang yang lemah dalam ibadahnya, maka dia nggak punya pegangan dalam hidupnya. Makanya kalau di Quran ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, kalau terjadi apa-apa nih dalam kehidupanmu, maka apa yang kamu lakukan? Sabar dan sholat. Jadi kalau terjadi apa-apa, kamu nggak akan kenapa-napa karena kamu punya sholat. Kalau kita menilik ke belakang perintah sholat, coba lihat teman-teman semua. Perintah sholat tuh istimewa loh dibanding dengan perintah lainnya. Kalau perintah lainnya, Allah melalui malaikat Jibril meneruskan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sholat, nggak pakai perantara. Sholat itu langsung dari Allah ke Rasulullah SAW. Ingat-ingat dulu perintah sholat tuh terjadinya setelah apa sih? Setelah Rasulullah SAW kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, kehilangan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dicintai mati syahid di jalan Allah SWT. Ketika dakwah di negeri Taif nggak diterima, ketika Rasulullah dalam keadaan terombang-ambing, dalam keadaan sedih, dalam keadaan nggak tahu mesti gimana, maka Allah kasih hadiah yang langsung di Sidratul Muntaha, langsung dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj, Rasulullah langsung bersama dengan Allah dan Allah memberikan hadiah berupa salat. Jadi jangan tinggalkan anak-anak kita dalam urusan lemah ibadahnya. Nanti dia berpegangnya kepada siapa? Ibadah itu yang membuat dia akhirnya hidupnya baik-baik aja. Karena dia mencurahkan kesedihannya, air matanya, amarahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya akan baik-baik aja. Makanya Allah katakan kalau terjadi apa-apa nak, kalau terjadi apa-apa, maka sabar dan sholat. Jadi healingnya itu adalah sholat. Makanya urusan sholat kan nggak main-main. Urusan sholat itu umur 7 tahun, Rasulullah katakan 5 waktu anak sholat umur 7 tahun itu batas minimal. 10 tahun nggak sholat juga, pukul anak itu. Pukul bukan dalam artian yang kasar ya, Islam tidak mengajarkan pukul berbekas itu, enggak. Pukul dalam keadaan yang tidak berbekas, tidak menyakitkan, tapi bisa eh, mengingatkan dirinya. Jadi urusan sholat ini nggak urusan main-main. Pak bisa anak umur 7 tahun sholat 5 waktu, artinya sebelum umur 7 tahun sudah dibiasakan sholat 5 waktu. Makanya di TKMH kita tekankan untuk anak-anak sholat. Ya, anak sholat duha kan, guru-guru ya. Anak sholat duha, mereka diajarkan untuk berwudunya seperti apa. Anak-anak kita sekarang sudah pandai wudhu kan, ibu sekalian ya. Kemudian mereka diajarkan sholat. Sholat duha itu bukan hanya sekedar sholat duha, sebenarnya sedang melatih anak-anak usia dini supaya terbiasa sholat. Supaya nanti ketika umur 7 tahun, sholatnya sudah 5 waktu. Berikutnya, Uma tidak berlama-lama di sini. Uma akan jelaskan detail nanti di belakang. Jangan tinggalkan anak-anak lemah dalam keadaan apa? Lemah ilmunya. Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan dalam sebuah hadis tidak ada kebaikan kecuali dua kelompok. Siapa itu? Orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Dan ingat pertama kali surah yang turun apa? Suruh belajar kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi Islam itu pertama kali turun perintahnya bukan yang mana-mana, bukan yang lain-lain, tapi suruh belajar, baca katanya. Kata Allah SWT, baca. Baca, teliti, telaah gitu ya, baca, disuruh baca. Dan bagaimana Islam sangat menghargai ilmu. Oh, kita lihat banyaklah yang laki-laki perempuan Islam menekankan untuk ilmu dari lahir sampai ke liang lahat ya. Istilahnya
bagaimana ilmu itu bisa merubah dirimu. Rasulullah katakan seseorang diangkat derajatnya karena ilmu Quran dan direndahkan derajatnya karena Quran. Jadi Quran itu kan sumber ilmu ya teman-teman semua. Jadi ajarkan anak-anak kita ilmu. Ilmu apapun itu, ilmu dunia akhirat. Jangan tinggalkan anak-anak kita tanpa ilmu. Makanya urusan pendidikan tuh nggak bisa main-main. Urusan pendidikan itu adalah urusan urgent. Kemarin beberapa hari yang lalu Uma nggak sengaja ngeliat video ya ada seseorang yang mengatakan saya ini anak seorang tukang bakso, seorang tukang beca, tapi yang bisa merubah saya kehidupan saya adalah pendidikan, kata mereka gitu. Sampai akhirnya sudah dapat beasiswa S1, S2, S3 ke luar negeri. Ya memang pendidikan yang tinggi itu nggak menjamin kaya raya, tapi rata-rata gitu ya, sebagian besar hidup ketika dia sudah mendapatkan pendidikan yang bagus, kehidupannya pun akan bagus. Sama juga kalau mau mulai berbagi sama teman-teman semua di Mesir ini. Mesir ini kehidupannya lebih sulit ya teman-teman semua dibanding di Indonesia. Di Mesir ini benar-benar mata uang mereka jatuh banget. Dan orang-orang yang umat temui, Masya Allah, Masya Allah. Di Mesir ini ketemu dokter itu hal yang biasa. Artinya yang jadi dokter itu banyak banget di sini teman-teman. Berhamburan. Lulusan-lulusan S1, Azhar ya. Kalau di Indonesia udah jadi ulama, udah jadi ustadz gitu. Tapi di sini jadi tukang taksi. Maksudnya karena saking yang dokter-dokter itu udah banyak sekali gitu. Pendidikan tinggi buat mereka tuh sudah menjamur di mana-mana. Jadi pendidikan S1 tuh dilihat sebagai ya udah biasa aja gitu, nggak istimewa saking banyaknya banyaknya dokter-dokter apa di Mesir ini. Mereka mengatakan satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan kami lewat pendidikan. Makanya mereka betul-betul belajar dan di sini karena ada Azhar ya, jadi Azhar itu menggratiskan. Jadi sekolah di Azhar itu gratis. Nah, Universitas Al Azhar itu bukan cuma universitas agama ya teman-teman semua, ada jadi dokter-dokter insinyur segala macam tuh lulusan Azhar gitu. Dan Azhar itu menariknya, Masya Allah, nggak ada lulusan Azhar kecuali dia penghafal Quran. Jadi pembisnis yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, diplomat yang hafal Quran. Masya Allah. Tuh, Uma jadi belajar juga di Mesir ini betapa mereka sungguh-sungguh. Dan belajarnya kuat sekali, Masya Allah, teman-teman semua. Wah, berat sekali. Uma ngerasain perbedaan, makanya Uma harus ada di sini, mempelajari sistem pendidikan di sini supaya kita bisa bawa ke Indonesia. Luar biasanya mereka belajar, benar-benar nggak ada waktu. Ya main ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Anak-anak Uma itu dari kelas 1 SD, wah tiap hari itu tugasnya Masya Allah luar biasa. Benar-benar anak-anak itu dipacu untuk terus belajar, belajar, belajar dengan seusianya, dengan usianya. Itu yang buat kebiasaan belajar itu akhirnya ada dalam kehidupan mereka karena dari kecil itu udah dibiasakan. Manajemen waktunya itu sudah baik, kapan waktu belajar, kapan waktu ngerjain tugas. Nah, PR-PR yang diberikan bukan PR-PR yang monoton ya. PR-PR-nya bisa berbagai macam bentuk gitu. Sehingga anak-anak asyik dalam mengerjakannya. Tapi orang tua harus dilibatkan dalam pendidikan anak-anak. Makanya mau berharap di TKMH ini ketika guru-guru ngajarin zikir-zikir misalnya atau ngajarin bacaan sholat itu mesti diulang kembali di rumah. Ketika guru-guru ngasih PR hafalan-hafalan mesti diulang lagi di rumah. Di sini teman-teman sekalian mau cerita, anakku mau namanya Maryam, kelas 4 SD, itu PR ngafalin Quran satu hari satu halaman. Nah itu mau nggak mau orang tuanya harus terlibat gitu. Jadi mau nggak mau orang tuanya harus belajar juga. Itu hanya sedikit gambaran. Jadi kembali lagi tadi kita bahas mengenai Allah meminta kita untuk tidak meninggalkan generasi dalam keadaan yang lemah. Lemah apanya? Jangan meninggalkan generasi kita lemah ilmunya. Kadang-kadang kita harus berkaca. Waktu di Indonesia, beberapa kali anak-anak mau mengatakan begini, Emang ngapain sih harus ngafalin Quran? Ngapain sih tiap hari ngaji? Ngaji itu tiap hari ya teman-teman semua ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Ngapain sih ngaji tiap hari tuh anak-anak yang lain pada main ke sana kemarin gak ngaji, ngajinya cuma seminggu 2 kali misalnya gitu. Terus Uma katakan, ya makanya anak-anak kita harus dibawa ke satu lingkungan yang mereka lihat bahwa ngaji tiap hari bukan hal yang istimewa, memang itu harus yang kau harus lakukan gitu. Kemudian mengulang kembali pelajaran di sekolah bukan hal yang istimewa, itu harus kau lakukan karena semua orang melakukan itu sebetulnya gitu. Gitulah teman-teman semua. Jadi kalau ibu-ibu semua, bapak semua yang anak-anaknya ekskul di TK Maha, jangan ditinggalin itu aja udah dapat ekskul dari sekolah, kemudian di rumah ditanya lagi ke anaknya tadi ekskulnya apa, belajarnya apa. Tadi lagi buat yang sains lagi buat apa, tadi melukis apa, diulang lagi di rumah, tadi ngajinya apa, diulang lagi di rumah. Itu yang membantu pendidikan kita sukses karena ada kolaborasi antara guru dan orang. Begitu ya teman-teman semua. Terus apa lagi? Jangan tinggalkan lemah dalam keadaan apa? Lemah dalam keadaan ekonomi. Wah, ini bahaya. Ini orang Islam ini harus kaya raya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi, gimana caranya? Jangan tinggalkan generasi kita yang lemah ekonominya. Orang tua harus menyiapkan generasi yang kuat secara ekonomi agar hidup mereka tidak jadi beban bagi orang lain. Gimana caranya? Uma mau cerita sedikit sebelum Uma sebutkan caranya seperti apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada sebuah kisah ya yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang anak perempuan. Ada ayah yang memiliki anak perempuan. Kemudian
cerita ini dilanjutkan dengan beliau ini sangat bersemangat dalam bersedekah. Beliau berniat untuk menyedekahkan 100% hartanya untuk agama Allah. Kata Nabi, jangan, 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 jangan berikan 100% harta untuk sedekah. Kemudian abis itu dia berpikir, ya udah aku mau menyedekahkan 50% hartaku. Nabi pun masih larang. Akhirnya dia berniat untuk menyedekahkan sepertiganya. Barulah Nabi mengizinkan. Jadi apa maksud Nabi di sini? Nabi ingin orang orang tua ini, ayah ini punya seorang anak ya, anak perempuan atau ada anak-anak lainnya. Harus ada yang disiapkan juga untuk keluarganya. Jangan semuanya diserahkan. Memang niatnya baik mau sedekah 100% gitu, tapi engkau juga sedekah terbaik atau persiapan harta terbaik ya, saving money dan segala macam. Kemudian bagaimana muterinnya lagi itu penting untuk anak-anak kita supaya anak kita tidak menjadi beban untuk orang lain. Dan tentu saja bisa diberikan pelatihan-pelatihan sejak dini. Di sini Uma ketemu sama banyak orang dan ada yang sebagian besar mereka pengusaha-pengusaha gitu ya. Anak mereka, Uma izin cerita ya teman-teman semua. Ketika Uma berada di Mekah untuk umroh haji dan sebagainya, itu kan kita nginep di hotel-hotel ya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ada anak Arab nih ngurusin kita mulu, umurnya 16 tahun. Pada saat itu Uma ketemu umurnya 16 tahun. Uma pikir ini anak lagi magang atau lagi kerja lagi apa gitu. Ngurusin kita hal-hal perintilan gitu, bawain tas-tas koper-koper kita gitu ya. Kemudian ngurusin semuanya dari A sampai Z. Taunya dia itu anak pemilik hotel, ibu sekalian. Usia 16 tahun itu jadi dia bilang udah dari kecil udah terbiasa ngurusin ngurusin jamaah gitu. Itu bagus banget Masya Allah karena beliau ini mau dipersiapkan untuk nerusin jejak orang tuanya kan. Jadi dipersiapkan sejak kecil ketika usia 16 tahun udah terbiasa ketemu sama orang, udah terbiasa melayani orang, udah terbiasa ngeliat ayah ibunya, oh kalau lagi meeting seperti ini, kok kalau lagi bekerja tuh seperti ini gitu. Jadi dikasih ilmu sedikit-sedikit gitu untuk anak tersebut. Jadi Masya Allah anak ini dipersiapkan supaya ekonominya nggak lemah. Umat teringat dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu Nabi Muhammad itu dari kecil udah dagang kan? Atau dari kecil beliau jadi penggembala. Semua Nabi itu penggembala. Kenapa? Karena Nabi-Nabi itu diajarkan untuk punya mental leadership lewat mengembala hewan-hewan ternak ini. Jadi bagaimana cara orang tua beliau ini mendidik gitu ya, dengan gimana caranya menimbulkan jiwa-jiwa leadership. Makanya dikasih tanggung jawab, dikasih amanah. Dengan kalau di zaman sekarang terserah dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kalau di zamannya Nabi dikasih amanah. Amanahnya apa? Menggembala kambing dan ternak supaya amanah nih. Kamu dititipkan sesuatu yang harus kamu jaga gitu. Kamu bertanggung jawab di sana. Maka sungguh-sungguh nah itu melatih jiwa leadership. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah belajar dagang dari usia paling kecil tuh 12 tahun dengan menemani pamannya Abu Talib untuk senantiasa berdagang. Jadi dari kecil tuh ngelihat oh kayak gitu caranya ngomong sama orang begitu, ketemu sama orang begitu, berinteraksi sama orang begitu gitu teman-teman semua. Nah, ini termasuk tergantung pekerjaan dari para orang tua ini apa, tapi sesekali anak-anak perlu dilibatkan untuk melihat orang tuanya. Uma mohon izin, Uma cerita sedikit. Uma juga dagang ya teman-teman semua. Ada beberapa perniagaan yang Uma lakukan. Zaman sekarang kalau di Indonesia ini kita ada live TikTok gitu ya misalnya. Uma sengaja live TikTok itu Uma lakukan di rumah saja. Anak-anak tuh dari kecil mereka lihat, oh umahnya lagi live TikTok. Kadang-kadang anak-anak ngebantuin juga gitu. Check out payment gitu ya. Ya mereka jadi tim hore gitu ya. Belum bisa, karena kan nggak boleh masuk di TikTok karena kecil nggak boleh. Tapi mereka tahu caranya ketika mau bilang check out payment. Kalau udah masuk keranjang harus dibayar ya ibu-ibu ya gitu ya. Kemudian menjelaskan produk. Nah di situ mereka lihat oh gitu caranya. Terus mereka lihat itu dari mereka usia kecil. Kemudian Uma bilang gini ya nak, kalau lagi jelasin produk tuh kayak gini ya nak. Atau pada saat ini Uma menjadi seorang pendakwah gitu. Sesekali Uma ajak mereka gitu ya. Dari kalau Uma lagi dakwah, sesekali Uma ajak mereka supaya mereka bisa lihat oh interaksi sama orang tuh kayak gini. Oh kalau lagi uh, uh, orang menjamu orang tuh seperti ini. Nah itu dilihat oleh mereka sehingga mereka akhirnya menjadi orang yang belajar. Dan itu semua tergantung dari profesi teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa, oh saya mau jadi dosen, anak saya ntar disiapkan jadi dosen ya. Lihat anak itu harus lihat cara kita ngajar, cara kita meeting gimana. Itu harus seperti itu. Itu yang mau pelajari dari orang-orang di sini. Anak-anak kecil itu dilibatkan dalam sesekali ya. Ketika anak itu libur sekolah dilibatkan untuk anak itu bisa ngelihat. Gitu. Mungkin kalau TK-TK masih masih belum ya, tapi usia 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun itu udah bisa loh teman-teman semua, sesekali ya. Tapi nggak dalam waktu yang lama, nanti boring. Dalam waktu beberapa saat, mereka bisa dilibatkan sesekali, waktu itu mereka main. Kayak anak-anak Uma ceritain sedikit, mereka udah mulai ikut Uma ceramah tuh dari usia 4 tahun ya. Mungkin mereka cuma kasih tugas gitu, kasih tugas, misalnya kayak Maryam, misalnya pada saat umurnya 4 tahun gitu. Maryam baca Al-Fatihah ya, pembuka pembuka untuk Uma ceramah, misalnya kayak di depan banyak orang gitu. Nah itu kan melatih mereka
mental untuk bisa ngomong depan banyak orang, public speaking itu harus dimulai dari sedikit gitu, dari sekarang gitu. Iya, jadi kayak Mariam cuman tahannya 5 menit, ya udah nggak apa, duduk 5 menit, habis itu dia main lagi gitu. Tapi intinya yang ingin Oma sampaikan di sini, anak-anak dikasih pengalaman pembelajaran seperti itu, anak-anak dikasih pengalaman kalau orang tuanya kerjanya apa gitu, dikasih pengalaman gimana kita melakukan hal-hal tersebut, karena itu yang Oma lihat dari orang-orang di sini. Orang-orang di sini mereka sudah mempersiapkan anak-anaknya. Bahkan ya sebagian anak-anak harus homeschooling ya, ketika orang tuanya pembisnis harus keluar negeri ke sana kemari. Makanya anaknya harus homeschooling untuk melihat bisnis orang tuanya. Ya, itu pilihan dari kita. Intinya adalah gimana caranya anak-anak itu melihat langsung gitu, merasakan langsung itu sebagai pembekalan kader ya. Kader kita tuh anak kita sendiri gitu ya. Ibu sekalian, Bapak sekalian. Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kalau kamu mati, kamu menyembah apa, nak? Kalau aku udah nggak ada di dunia ini, ayah nggak ada di dunia ini, kamu berimannya kepada siapa, nak? Tuh, karena dengan begitulah dia akan bisa menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini. Sebenarnya tauhid itu ada banyak banget teman-teman semua. Di Al-Fatihah itu tauhid semua itu. Ya. Dalam Al-Fatihah itu tauhid semua. Coba kita bahas sedikit supaya teman-teman ketika ngajarin anak-anak Al-Fatihah, teman-teman tahu betapa Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Itu berisi tauhid semuanya.